Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dwi Apriliani. Di sini saya ingin mempresentasikan perilaku organisasi bab 12 yaitu kepemimpinan. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Kepemimpinan dapat menentukan apakah suatu organisasi mampu mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang diwujudkan sebagai kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Nah, selanjutnya teori sifat atau teori Friedman. Teori sifat yang sering disebut juga dengan teori Friedman menyatakan bahwa seorang itu dilahirkan membawa atau tidak membawa ciri atau sifat yang diperlukan bagi seorang pemimpin. Pemimpin itu dilahirkan bukan dibuat, sebab individu yang lahir telah membawa ciri-ciri tertentu. Nah, pemimpin adalah suatu fungsi dari kualitas seseorang, dari suatu individu, bukan dari situasi, teknologi, atau dukungan masyarakat. Hal ini mengandung pengertian dasar bahwa penelitian kepemimpinan selalu condong menyebut bahwa individu adalah sumber kegiatan-kegiatannya. Nah, selanjutnya yaitu teori perilaku kepemimpinan. Melalui pendekatan perilaku ini tidak hanya diharapkan untuk memberikan jawaban yang lebih definitif mengenai kepemimpinan, tetapi hal ini pun akan memberikan implikasi yang berbeda dengan pendekatan kesifatan. Pada pendekatan kesifatan, pemimpin pada dasarnya dianggap dilahirkan, sehingga jika pendekatan ini berhasil, kita akan mendapatkan suatu dasar untuk menyeleksi atau menempatkan orang yang cocok atau tepat untuk posisi yang memimpin. Oke. Selanjutnya yaitu teori kontingensi. Teori kontingensi dikembangkan oleh Fleider. Model kepemimpinan kontingensi mengemukakan bahwa prestasi kelompok tergantung interaksi antara gaya kepemimpinan dengan kadar menguntungkan, tidaknya situasi. Nah, kepemimpinan dipandang sebagai suatu hubungan yang didasarkan atas kekuasaan dan pengaruh. Selanjutnya yaitu teori pertukaran pemimpin anggota. Nah, teori pertukaran pemimpin anggota adalah suatu teori yang mendukung penciptaan para anggota di dalam kelompok dan di luar kelompok. Nah, para bawahan dengan status di dalam kelompok yang akan memiliki peringkat kinerja yang lebih tinggi, tingkat perputaran pekerja yang rendah, dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan karismatik. Nah, kepemimpinan karismatik ini mempunyai karakteristik. Yang pertama ada visi dan artikulasi. Yang kedua ada rasio personal. Yang ketiga peka terhadap lingkungan, dan yang terakhir ada perilaku tidak konvensional. Selanjutnya ada kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan transformasional ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama ada karisma, yang kedua inspirasi, yang ketiga
stimulasi intelektual, dan yang terakhir ada pertimbangan individu. Oke. Selanjutnya, kepemimpinan autentik. Nah, apa sih kepemimpinan autentik ini? Nah, kepercayaan akan lahir jika pemimpin autentik berbagai informasi mendorong komunikasi berbeda dan berpegang teguh pada cita mereka. Maka dari itu, pemimpin perlu jujur terhadap dirinya dan menghindari kepalsuan diri. Selanjutnya ada etika kepemimpinan. Oke. Pemimpin yang etis dipercayai menggunakan karisma untuk melayani sesama karena menjadi patokan moral penting bagi organisasi. Para eksekutif perlu menetapkan standar etika yang tinggi, menerapkan pada perilaku mereka, serta mendorong dan menghargai integritas orang lain. Nah, kepemimpinan bukanlah bebas nilai. Dalam menilai efektivitas, kita perlu alamat sarana pemimpin menggunakan dalam mencoba untuk mencapai tujuan serta konten tujuan-tujuan tersebut. Nah, para peneliti telah mencoba untuk mengintegrasikan etis dan karismatik kepemimpinan dengan mengedepankan gagasan disosialisasikan karismatik kepemimpinan yang menyampaikan lain yang berpusat pada nilai oleh para pemimpin yang model etika melakukannya. Oke, selanjutnya yaitu kepercayaan dan kepemimpinan. Nah, kepercayaan adalah suatu keadaan psikologis yang ada ketika Anda setuju untuk membuat diri rentan, karena Anda memiliki harapan positif tentang bagaimana hal-hal yang berubah. Meskipun Anda tidak benar-benar mengendalikan situasinya. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana kepercayaan dikembangkan? Nah, kepercayaan tidak hanya tentang pemimpin. Karakteristik pengikut juga mempengaruhi perkembangan kepercayaan. Apakah karakteristik kunci membawa kita percaya pemimpin adalah dapat dipercaya? Nah, selanjutnya, kepercayaan sebagai proses. Nah, kepercayaan cenderung mengacu pada seberapa besar kemungkinan tertentu karyawan adalah untuk mempercayai seorang pemimpin. Pemimpin yang telah melanggar kontrak psikologis dengan pekerja menunjukkan mereka tidak dapat dipercaya, akan menemukan karyawan kurang puas dan kurang berkomitmen, memiliki nilai yang tinggi terhadap omset, terlibat dalam perilaku kewarganegaraan kurang, dan memiliki kinerja tugas yang lebih rendah. Oke, selanjutnya yaitu apakah konsekuensi dari kepercayaan? Nah, kepercayaan antara pengawas dan karyawan memiliki sejumlah keuntungan penting. Nah, berikut adalah beberapa yang peneliti telah tunjukkan. Yang pertama ada kepercayaan mendorong mengambil resiko. Nah, setiap kali karyawan memutuskan untuk menyimpang dari cara yang biasa, mereka menyimpang dari cara yang biasa melakukan hal-hal atau untuk mengambil kata-kata atas mereka arah baru, mereka mengambil resiko. Nah, dalam kedua kasus hubungan saling percaya dan mengfasilitasi lompatan. Nah, yang kedua ada kepercayaan memfasilitasi
memfasilitasi berbagai informasi. Nah, satu alasan besar karyawan gagal yaitu masalah di tempat kerja adalah bahwa mereka tidak merasa psikologis aman mengungkapkan pandangan mereka. Ketika manajer menunjukkan mereka akan memberikan karyawan ide-ide cukup pendengaran dan secara aktif melakukan perubahan karyawan yang lebih bersedia untuk berbicara. Yang terakhir ada mempercayai kelompok lebih efektif. Nah, maksudnya ini ketika seorang pemimpin menetapkan nada mempercayai dalam kelompok, anggota lebih bersedia membantu satu sama lain dan mengerahkan tambahan upaya yang akan lebih meningkatkan kepercayaan. Sebaliknya, anggota mistrusting kelompok cenderung bersifat curiga terhadap satu sama lain, selalu menjaga terhadap eksploitasi dan membatasi komunikasi dengan orang lain dalam kelompok. Oke. Selanjutnya yaitu tantangan untuk membangun kepemimpinan. Nah, kepemimpinan sebagai atribut. Teori atribut dari kepemimpinan mengatakan bahwa kepemimpinan hanyalah sebuah pengait yang dibuat orang lain, individu. Jadi, kita memberi atribut pada kecerdasan pemimpin, keterampilan verbal yang kuat, agresivitas, pengertian, dan rajin. Di tingkat organisasi, kita cenderung melihat pemimpin benar atau salah, bertanggung jawab untuk bekerja yang sangat negatif atau sangat positif. Nah, selanjutnya substitusi dan menetralisir kepemimpinan. Salah satu teori kepemimpinan menunjukkan bahwa dalam banyak situasi tindakan para pemimpin tidak relevan pengalaman dan pelatihan merupakan salah satu guru yang bisa menggantikannya. Nah, kebutuhan akan dukungan pemimpin atau kemampuan untuk menciptakan struktur organisasi sesuai dengan tujuan formal yang eksplisif. Oke, terima kasih presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.